Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Vira Astrologer bersama saya, Vira M dari Vira Astrologer, dan bersama dua astrologer lainnya di sini untuk membahas transit-transit yang terjadi di bulan Desember, apa yang kira-kira menunggu kita sampai bulan depan atau sampai tahun depan. Nah, di sini kebetulan saya ditemani dengan dua astrologer lainnya, ada Bang Leo dari Bacot Nujum dan juga Kak Almira dari Almira ID. Bisa mungkin memperkenalkan diri kembali, terutama buat teman-teman yang baru datang, jadi mereka nggak bingung ini siapa dan mereka ngapain aja sih. Mungkin dimulai dari Bang Leo dulu, silahkan. Halo semua, saya Leo dari Bacot Nujum. Seperti biasa hadir bersama Vira di sini. Eh, Bagi teman-teman yang belum follow mungkin akun Bacot Nujum dan ingin tahu informasi-informasi tentang transit terkini, bisa follow Bacot Nujum, dan selain itu juga ada sejumlah layanan pemilihan waktu untuk horari atau pembacaan natal chart, pembacaan tahunan juga ada di Bacot Nujum. Ya, silakan dikorek-korek aja halaman Bacot Nujum di Instagram dan di follow. Ya, terima kasih Bang Leo ya. Itu ya, jadi kalau kalian belum kenalan sama Bang Leo, bisa langsung ke Instagramnya di Bacot Nujum untuk melihat Bang Leo itu sertifikasinya apa saja, dia memberikan layanan apa saja, dan juga dia juga membuka kelas apa saja, itu bisa di Instagramnya. Kemudian kita mungkin bisa kenalan lagi sama Kak Almira. Silakan Kak Almira. Halo semua, ya saya Almira Airi. Di situ saya membuka kelas buat yang mini basic. Jadi untuk ingin perkenalan buat astrologi yang pemula itu bisa mendaftar di saya di kelas DMD. Itu pun salah satu dari kelas yang diusung oleh Kak Vira. Dan juga saya juga membuka untuk pembacaan tahunan dan juga untuk natal chart bisa langsung menghubungi ke IG saya Almira Iris. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Almira gitu ya. Jadi kalau teman-teman Mas mau mencoba gaya bacaan Kak Almira yang kayaknya lebih positif dari saya gitu, dan mungkin lebih kamu mau agak menyerempet spiritualis mungkin gitu, itu bisa langsung ke Instagramnya Kak Almira di almira.id ya kalau nggak salah seperti itu. Dan ya, saya dari Vira M gitu ya, dari Vira Astrologer juga. Sebenarnya Vira Astrologer ini dan Bacot Nujum juga Almira Airi itu tergabung dalam sebuah komunitas bernama Court Astrologer Indonesia. Itu ada di web saya di www.viraastrologer.com. Bisa langsung cek di sana siapa saja anggotanya, dan dari Court Astrologer sendiri mereka, kami ya lebih tepatnya itu mengusung kelas apa saja, itu bisa langsung dicek di web. Nah, itu kira-kira perkenalannya gitu ya. Sekarang kita mau bahas apa aja sih yang terjadi di bulan Desember 2023 ini. Sambil lihat chart, jadi nggak bosen ngeliat muka saya gitu, atau ngeliat muka teman-teman di sini. Di sini ada chart transit di bulan Desember, dimulai dari tanggal 1 Desember, sementara transit Desember itu ada Merkurius masuk ke Capricorn, kemudian tanggal 5-nya ada Venus masuk ke Scorpio. Tanggal 13 kita melihat Merkurius itu retrograde di Capricorn bersamaan dengan ada bulan baru di Sagittarius. Kemudian tanggal 22-nya kita akan melihat matahari memasuki Capricorn, jadi di situ kita mulai musim Capricorn. Kemudian Merkurius pun terus mundur ke Sagittarius lagi, dan habis itu tanggal 27-nya itu ada purnama di Cancer. Kemudian tanggal 28-nya Merkurius akan bertemu dengan Mars lagi gitu ya. Dan tanggal 30 ada Venus yang akhirnya masuk ke Sagittarius. Kemudian Desember ini ditutup dengan Jupiter yang sudah selesai retrograde di Taurus. Kira-kira itu yang kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari Merkurius yang masuk ke Capricorn tanggal 1 Desember malam ya kalau nggak salah di sini. Jadi kita putar sedikit chartnya biar lebih enak lihatnya. Nah, ini Merkurius masuk di Capricorn. Jadi Merkurius masuk di Capricorn itu lebih menyenangkan sih overall, karena Merkurius di Sagittarius itu nggak banget gitu ya. Dia tempat kejatuhannya, ya banyak sekali fungsi-fungsi Merkurius seperti komunikasi, transaksi, dan segala macamnya itu yang akan menurun kualitasnya secara garis besar. Jadi masuknya Merkurius ke Capricorn lebih menyenangkan, mungkin lebih konkret mungkin, tapi kita bisa dengar pendapat teman-teman lain di sini. Mungkin Bang Leo atau Almira mau menambahkan? Bang Leo deh, namanya Merkurius. Iya, Merkurius masuk ke Capricorn ini bisa menjadi suatu waktu yang lebih baik lah ketimbang sebelumnya di Sagittarius. Mungkin sebelumnya
kita agak kesulitan untuk bekerja secara mendetail, untuk menyusun rencana secara konkret. Tetapi ketika Merkurius sudah masuk di Capricorn, di situ dia diterima oleh Saturnus, penguasanya, dan juga dia terhubung juga secara harmonis ke arah Jupiter, sekalipun Jupiter masih retrograde, tapi tetap adalah support dari Jupiter. Nah, setidaknya ada kenyamanan di situ ketika Merkurius masuk, dia disambut dengan support. Jadi mungkin ini adalah saat yang bagus untuk kita membangun rencana, untuk mungkin hal-hal yang sebelumnya agak sulit dimulai ketika Merkurius masih di Sagittarius, ya kita mulai, terutama untuk hal-hal yang sifatnya mungkin manajerial, tulis-menulis, perdagangan, pendidikan, semacam itu. Oke. Kak Almira mau nambahin? Merkurius di Capricorn menurutku memang lebih bagus ya daripada di Sagittarius yang kita tidak bisa terlalu melihat hal detail. Tapi kalau di sini dia juga tidak terusik oleh Malefic, dan Merkurius di Capricorn bisa membawa kita untuk menyelesaikan banyak tanggung jawab dengan aturan yang sudah berlaku. Dan juga mungkin bisa lebih tenang di bawah tekanan dan bisa jadi lebih berdisiplin dengan untuk mengerjakan hal-hal yang bertema merkurial seperti komunikasi atau transaksi. Ya, walaupun karena zodiak Capricorn adalah yang cenderung reaktif atau pasif, jadi membuat ada hal-hal yang semangat yang harus terus dipertahankan, karena rata-rata itu akan ada semangat di awal tapi dia akan bisa menurun gitu. Oke, jadi Capricorn yang sifatnya kardinal jadi kelihatan ya ketika Merkurius di sini ya. Jadi Ya. mungkin seperti yang Kak Almira bilang tadi itu ledakan atau ide-ide tadi itu ada di awal, tapi bagaimana kita mempertahankannya itu mungkin agak mikir-mikir lagi gitu ya, karena walaupun ada sextile dengan Saturnus, diterima dengan Saturnus, tapi toh itu hanya sebentar saja. Jadi ketika Merkurius semakin maju, influence dari Saturnusnya semakin hilang, mungkin seperti itu. Nah, itu secara gambaran besar dari mulai tanggal 1 ya, jadi kita baru masuk Desember aja ada shifting langsungan di situ. Kemudian kita lanjut kalau gitu ya ke tanggal 5. Di sini tanggal 5 ada Venus yang jatuh ke Scorpio gitu kira-kira. Nah, mungkin teman-teman mau menjelaskan dulu Venus yang jatuh di Scorpio ini kayak gimana, silakan. Atau anaknya Benefik, silakan Kak Almira. Ya, Venus memasuki Scorpio tidak terlalu menyenangkan sih, karena itu adalah tempat detrimennya. Ya, walaupun di situ masih lebih baik karena dia masih mempunyai tempat kenyamanannya sendiri ya, masih punya tripisitas di situ. Tapi kemampuan Venus untuk menyatukan dan untuk mengharmonisasikan itu mungkin akan lebih untuk dirinya sendiri daripada orang lain. Karena bagaimanapun ini adalah waktu yang tidak baik untuk memulai suatu relasi dan kerjasama, karena kan Scorpio itu lebih bersifat untuk memisahkan daripada untuk menyatukan, karena Scorpio tetaplah dikuasai oleh Mars yang sifatnya berlawanan dengan Venus, seperti itu. Oke, jadi kita bisa bilang Venus di Scorpio ini bisa rentan membawa pecah belahan gitu ya dalam sebuah relasi secara umumnya mungkin. Dan mungkin Bang Leo mau ngomentarin trennya Venus sama Saturnus gitu. Trennya, aku malah lebih tertarik ke oposisi si Venus sama Jupiter di situ. Ya boleh nggak apa-apa. Kalau trine antara Venus dan Saturnus itu mungkin agak terasa sia-sia ya, karena di situ juga Saturnus tidak memiliki dignity apapun untuk bisa menolong si Venus yang ada di situ. Nah kan tadi seperti yang Almira sudah bilang bahwa relasi itu jadi sulit ketika Venus tuh berada di Scorpio, dan memang planet yang detrimen gitu ya, mengalami keterasingan, seringkali dijelaskan sebagai planet yang tidak memahami pengembara yang tidak memahami bahasa orang-orang di sekelilingnya, menjadi exile gitu ya. Nah, ya itulah yang mungkin bisa terjadi bahwa ketika kita ingin membangun suatu relasi malah jadi nggak nyambung. Dan di situ ada juga yang mau dibahas adalah oposisinya kemudian kepada Jupiter yang mungkin bisa semakin malah memperlebar ketidaknyambungan itu ya. Karena oposisi ya biar gimana pun juga itu adalah aspek yang sifatnya keras dan
bisa dibilang lebih destruktif juga gitu. Jadi ya bisa ada pertentangan terutama antara mereka yang disignifikasi oleh Venus dan mereka yang disignifikasi oleh Jupiter. Mungkin ada hal-hal terkait isu perempuan, isu kesenian yang mungkin akan bertentangan dengan isu-isu religi ataupun isu-isu agama, isu-isu religi atau isu-isu hukum misalnya kayak gitu, atau Oke. moralitas gitu. Ada benturan-benturan semacam itu yang mungkin akan kita lihat sih. Berarti sangat ya, walaupun Jupiternya ada di Taurus gitu ya, tapi ini tetaplah oposisi gitu ya maksudnya? Iya iya. Hmm. Jadi soalnya cukup unik sih, Venus ini di Scorpio dia jatuh, tapi dia melihat 2 tempat yang menyenangkan buat dia gitu. Yang satu dia melihat Saturnus di Pisces gitu, yang satu dia melihat Jupiter yang masih retrograde pada saat itu di Taurus. Jadi kayak mungkin pertentangan itu tadi ataupun seperti yang Kak Almira bilang ada batasan kayak gitu dalam sebuah relationship itu bagi Venus yang ada di Scorpio pada saat ini itu adalah hal yang mungkin buat dia seolah-olah dia butuhkan kayak gitu. Jadi tembok pembatasnya itu justru bagi Venus atau bagi relationship pada umumnya atau sosialisasi pada umumnya mungkin justru sesuatu yang sedang sangat-sangat dibutuhkan saat ini rasanya kayak gitu. Toh bagaimanapun dia sedang jatuh, jadi dia melihat mimpi-mimpi tentang hal-hal bagus walaupun bentuknya tidak menyenangkan gitu atau prosesnya tidak menyenangkan. Iya. Mungkin seperti itu ya. Lebih ke kayak dia tuh bisa pingin mewujudkan itu tapi belum bisa saat ini karena kondisi dia tidak memungkinkan. Ya, betul sekali. Jadi benar-benar nggak punya resource, nggak punya support system dia di sana, cuma mungkin ada teman-teman yang mendukung, tapi apakah dukungan itu cukup atau enggak mungkin juga masih dipertanyakan untuk si Venusnya yang menggambarkan sosialisasi dan relationship ya secara general dan wanita-wanita juga secara general. Oke, itu pembahasan dari Venusnya sendiri. Kemudian kita habis itu sebenarnya ada Neptunus station direct tapi nggak penting lah dibahas. Jadi kita lanjut aja sampai tanggal 13 ya. Di sini tanggal 13 itu ada Merkurius yang mulai station retrograde. Jadi dia mulai mengalami kemunduran dan retrograde seperti biasa ya dalam astrologi itu selalu melambangkan sesuatu yang kacau, sesuatu yang tidak stabil kayak gitu dan tentu saja Merkurius retrograde ini simbol-simbol Merkurius yang sudah dibahas tadi akan mengalami kekacauan dan ketidakstabilan. Mungkin anaknya Merkurius menambahkan dengan lebih detail. Iya, tadi kan kita sudah membicarakan Merkurius dengan nada yang cukup positif ya, bahwa masuknya dia di Capricorn itu bisa membuat ya pikiran kita, perencanaan kita semua jadi lebih teratur. Mungkin ini masa yang bagus untuk memulai suatu proyek terkait pendidikan, perdagangan. Nah, tapi dia akan station retrograde, jadi mungkin hal-hal yang kita cetuskan itu masih perlu dipikirkan ulang lagi sih, masih perlu dirombak lagi dan mungkin akan ada kekacauan-kekacauan yang membuat kita tidak bisa maju secepat yang kita inginkan. Itu sih. Ya, tapi ya lagi-lagi nanti kan dia mundur, dia bertemu lagi dengan si Saturnus di situ yang mungkin bisa memberi support. Jadi bisa dibilang di tengah-tengah kebingungan yang terjadi masih ada sesuatu yang akan menyokong lah ya, meskipun Saturnus menyokong dari tempat yang sangat tidak disukai oleh Merkurius. Jadi bisa dibilang ini adalah masa di mana akan terjadi kebingungan, akan ada support, meskipun support itu mungkin datang dari orang-orang yang tidak kita sukai. Kayak gitu sih. Atau supportnya malah menambah kebingungan. Bisa jadi begitu. Baik. Oke, Kak Alvira mau nambahin si Merkurius retrograde itu? Kalau menurutku sih buat tambahan, kita lihat lagi ketika Merkurius masuk Capricorn ini sebelum retrograde kita mendapatkan tema apa. Dan itu mungkin akan mengalami ketidakstabilan dan waktu untuk berhenti sejenak melihat ke belakang. Apakah ada tanggung jawab atau adakah kewajiban yang belum selesai dan perlu dibenahi kembali. Atau mungkin strukturnya perlu dibenahi, kedisiplinannya, dan menyelesaikan hal-hal yang sekiranya belum beres itu biar lebih tenang atau dengan tidak menggebu-gebu seperti itu. Oke. Ya, itu pesan untuk teman-teman ya. Jadi ketika Merkurius retrograde tidak usah terlalu
oh my god gimana nih hidup gue gitu, karena toh masih bisa ditelaah lagi gitu ya hidupnya kayak gimana. Nah di saat yang sama tanggal 13 juga, cuma pagi nih ceritanya kita keduluan itu tadi, sorry, kita ke Merkurius dulu tadi. Sebenarnya ada event lain yang juga terjadi sebelum Merkurius retrograde, yaitu adalah bulan baru yang terjadi di Sagittarius. Sementara bulan baru ini Jupiternya masih retrograde. Kira-kira sih seperti itu. Nah, namanya bulan baru ya, tentu saja kalau dalam astrologi tradisional terutama bulan baru itu menjadi mungkin pembaharuan, tapi belum membawa kestabilan dan segala macamnya. Jadi secara general ya belum tentu bisa menghasilkan sesuatu gitu. Mungkin teman-teman mau mengomongkan sesuatu tentang bulan baru ini, entah dia barengan sama Mars kah atau Jupiternya yang retrograde kah, gimana? Siapa dulu? Mana Almira? Almira dulu deh. Bulan baru di Sagittarius ini Jupiter sebagai penguasanya tidak menyaksikan dan masih bergerak mundur. Jadi mungkin ada ketidakstabilan di permulaan tema yang akan terjadi. Jadi bulan baru bisa aja menjadi lebih riuh dan terkesan ramai. Dan juga karena pertemuannya dengan Mars bisa menjadikan banyak kesibukan dan bisa jadi membawa banyak tantangan baru yang harus dihadapi di permulaan. Khususnya mungkin bagi orang-orang yang lahir di siang hari. Tetapi situasi tersebut bisa aja jadi berubah mendadak atau kita masih butuh banyak adaptif di situ, karena gimana pun Sagittarius sebagai mutable sign adalah suatu zodiak yang dia bisa melakukan banyak hal dan butuh adaptasi, dan juga dia lebih melihat gambaran besarnya daripada detailnya. Jadi mungkin buahnya tidak akan langsung terlihat karena Jupiter masihlah mundur, tapi mungkin ada suatu permulaan yang membawa keoptimisan di situ. Menarik sekali pembahasannya. Bang mau nambahin? Iya, karena ini kita lagi berurusan dengan planet-planet yang bergerak mundur, jadi yang paling mungkin terwujud ialah kebingungan sih. Mungkin kita akan bingung untuk mau memulai apa, mau bergerak maju pun rasanya belum ada suatu tenaga ataupun suatu semangat, motivasi untuk bisa terus maju lah untuk memulai sesuatu. Dan ini bisa dibilang adalah peristiwa bulan ketiga kali yang melibatkan Mars, karena sebelumnya full moon di Gemini juga ada Marsnya, lalu new moon di Scorpio juga ada Marsnya, dan sekarang ada Mars lagi. Jadinya kita akan juga mungkin mudah terpantik untuk berkonflik dengan orang lain, atau mungkin kita ingin memulai sesuatu tetapi kita punya banyak kewajiban lain yang mesti dikerjakan. Ya, pada intinya ini adalah bulan baru yang bisa dibilang cukup menjengkelkan karena banyaknya peran planet yang retrograde di situ, dan juga bisa jadi kejengkelan itu ya memicu konflik gitu ya, atau mungkin sakit atau pemborosan. Intinya sesuatu yang di luar kendali lah. Ya, tapi memang secara garis besar ya dari kemarin kita peran Mars dari November itu, bahkan mungkin sejak Oktober ketika Mars masuk ke Scorpio itu sangat terasa ya, bagaimana antara sibuk, antara dipaksa harus begini begitu, atau bahkan membawa kejengkelan tersendiri kayak gitu. Jadi mungkin kecuali anak Aries rising dan Scorpio rising, Mars di sini Mars itu dari kemarin tidak terlalu dinikmati sih gitu ya. Dan kayaknya ini juga bisa membawa semacam kayak apalagi dia di bulan baru ada kesembunyian dan segala macamnya. Jadi mungkin ada brewing tentang entah mau bikin pertikaian apa, menciptakan pertikaian apa dan segala macamnya, itu mungkin bisa juga dilihat nanti ketika mulai bulan barunya. Kalau aku sih tambahannya gitu. Tapi itu eventnya jadi agak manden ya, agak kepleset dikit saya. Ada tambahan lain teman-teman, atau kalau enggak kita lanjut maju aja gitu? Lanjut saja. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya, setelah bulan baru yang cukup menjengkelkan dan mungkin dipenuhi dengan semacam konspirasi entah gitu. Kita maju ke tanggal 22 Desember di mana kita masuk akhirnya ke musimnya Capricorn secara legal, bukan secara legal, secara resmi jam setengah 11 pagi lah kalau di Jogja.
itu kita akhirnya lepas dari musimnya Sagittarius. Di sini matahari jadi nggak panas-panas banget gitu ya, jadi lebih lembab juga kayak gitu, dan dia langsung menghantam si Merkurius yang retrograde, karena besoknya juga Merkurius retrograde ini kena Kazimi sedikit sebelum dia balik ke mana namanya Sagittarius. Teman-teman ada penjelasan mungkin untuk matahari yang masuk ke Capricorn ini? Ya, mungkin matahari ini akan membuat kita atau membantu kita untuk berfokus kepada topik Capricorn di chart kita masing-masing ya, dan di situ matahari juga diterima oleh Saturnus. Jadi mungkin apapun yang dimulai oleh Merkurius sebelumnya, hal apa yang sudah kita mulai sebelumnya, ya mungkin akan ada pencerahan, akan ada arahan kita bisa melangkah kemana, tapi juga di sisi lain Merkurius masih retrograde, juga mataharinya tidak punya kekuasaan apa-apa di Capricorn, jadinya mungkin masih akan ada kebingungan-kebingungan sih yang akan terus berlanjut gitu, masih juga terkait topik Capricorn di chart kita masing-masing. Jadi ada fokus tapi juga ada kebingungan di situ. Ya, terima kasih Bang Leo. Kak Almira mungkin mau nambahin tentang matahari yang masuk ke Capricorn ini? Matahari masuk di Capricorn mungkin sebagai zodiak yang berelemen tanah, jadi bisa melihat dengan sisi lebih pragmatis, dan juga karena dia dikuasai oleh Saturnus, jadi mementingkan struktur dalam tema-tema yang akan kita hadapi di tema Capricorn masing-masing, dan bisa jadi itu juga sebagai penanda untuk menyoroti Merkurius yang sedang ada di Capricorn tersebut. Jadi lebih ke kayak hal-hal Merkurial yang bisa kita lebih tekuni atau bisa kita lebih seriusi dibanding ketika dulu yang sebelumnya Merkurius berada di Sagittarius. Tapi ya tetap aja kita lebih dapat berencana dengan lebih masuk akal gitu. Oke. Jadi dia melanjutkan tema-tema Merkurius tadi walaupun ada sedikit retrogression atau ketidakstabilan ya di sana pada intinya. Kemudian kita maju lagi, ini di besoknya sih lebih tepatnya berapa jam kemudian Merkurius pun akhirnya mundur lagi ke Sagittarius gitu ya. Jadi kita memasuki masa yang kembali tidak menyenangkan gitu secara tema-tema Merkurius pada umumnya kayak gitu. Di sana Merkurius kembali jatuh, sudah dia tidak stabil, terus simbol-simbolnya pun mengalami kejatuhan kayak gitu, mengalami penurunan secara kualitas maupun kuantitas kayak gitu, dan dia akan bertemu dengan Mars juga. Jadi kita langsung bahas juga di sini Merkurius yang mundur di Sagittarius dan pertemuannya dengan Mars. Siapa dulu? Silakan. Leo? Ya, anak Merkurius saja. Ya kan sudah terjelaskan lah dengan sangat jelas oleh Vira tadi bahwa Merkurius mengalami kejatuhan. Jadi dia bukan hanya retrograde tapi dia juga kehilangan, ya sebelumnya dia tidak punya kekuasaan dan ini dia semakin terasing dari ketiadaan kekuasaannya itu. Jadi keadaannya sangatlah buruk, sangatlah lemah. Nah, jika sebelumnya mungkin Merkurius, matahari dan juga Mars sudah mengaktifkan wilayah Sagittarius di chart kita masing-masing. Nah, kali ini dia akan mengaktifkannya lagi tapi dengan mengacaukannya. Mungkin kita akan jadi kesulitan dalam berkomunikasi, jadi banyak terpantik untuk berkonflik dalam berkomunikasi. Mungkin negosiasi kita jadi nggak lancar, pikiran juga jadi lebih tidak lancar ya. Hal-hal terkait teknologi, terkait perdagangan, terkait pendidikan itu bisa sangat terganggu. Jadi baiknya mungkin untuk tidak memulai hal-hal baru terkait tema-tema itu ya, dan terutama Merkurius yang akan berkonjungsi lagi nih dengan Mars, ya itu bisa memicu timbulnya dialog-dialog panas ya. Mungkin akan ada debat-debat yang akan kita dengarkan menjelang tahun depan ya, dan itu bisa jadi penuh dengan panasnya Mars lah ya. Bisa debat atau debat kusir kayak gitu, atau caci maki mungkin seperti itu. Kayaknya lebih ke debat kusir sampai caci maki. bisa jadi mungkin sebelum debat pemilu besok gitu ya, sudah terjadi caci maki di belakang. Saya jadi agak kepikiran mungkin Twitter bakal rame lagi nih kira-kira gitu. Sekarang namanya X ya, bukan Twitter, lupa.
Mungkin bakal ada ini ya, black campaign gitu ya, karena itu Eh, Merkurius biar gimana pun masih berada di balik matahari, jadinya mungkin ada informasi-informasi tidak benar yang disebarluaskan, itu juga bisa terjadi sih. Ya, apalagi dia sudah dia di belakang matahari, dia pun kondisinya jatuh, jadi hoax-nya juga akan semakin kencang. Dan karena bersamaan dengan Mars pun tentu saja itu untuk menyerang kan, Membawa konflik. yang Iya, membawa konflik dan menyerang, sangat literal. Jadi nah, Mungkin saling menyerang dengan kata-kata bisa atau informasi yang tersebar, tapi hmm, tetaplah membawa isu-isu konflik satu sama lain. ya, dan mungkin malah hati-hatinya kalau kita membahas Merkurius yang lebih konkret lagi, temanya tentang perdagangan itu tadi kayak gitu, hati-hati penipuan dong Ya, jadinya gitu. hati-hati Dan kita jadi tidak detail juga, jadi gampang ya, ditipu. yes, betul sekali. Dan saya kepikiran sih, soalnya di medieval astrology, Merkurius juga bisa melambangkan anak-anak kecil. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat kejatuhan dari tema-tema terkait pendidikan anak, kesehatan anak, kualitas kehidupan anak secara umumnya dan segala macamnya, mungkin juga bisa kita lihat kembali ketika Merkurius jatuh lagi di Sagittarius gitu sih. Em, ada lagi yang mau ditambahin teman-teman? Soal Merkurius ini sih. Kalau enggak kita lanjut lagi. udah sih. Belum ada? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi kita udah bahas Merkurius cukup panjang kali lebar ya. Kalau gitu kita langsung aja maju ke tanggal 27. Di sini 27 kita langsung melihat adanya bulan baru di Cancer ya. Sekarang Purnama. iya, purnama di Cancer ya. Di mana kayaknya Cancernya void anyway. Mungkin Bang Leo sebagai Raja Void silakan Udah void. menjelaskan tentang purnama yang void ini mungkin. Tapi purnamanya kan terbentuknya di 5 derajat kan ya, berarti Iya, sebetulnya membentuk Jupiter ya. iya membentuk Masih membentuk aspek sih nanti. iya mutual reception ke Jupiter. Jadi Jupiter. mungkin itu adalah penolong yang sangat menghibur bagi kita semua di dunia ini. Lumayan menghibur. Walaupun Iya. retrograde ya. Walaupun Walaupun retrograde. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa kita rayakan, sesuatu yang bisa kita nikmati lah, terlepas dari apapun itu yang dirayakan dan dinikmati, itu sebetulnya bukan sesuatu yang sudah betul-betul layak untuk dirayakan gitu. Sesuatu yang masih proses tapi kita udah seneng kayak gitu. Belum mencapai puncak tapi kita udah merasa bangga kayak gitu. Itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi pada saat bulan purnama. Baik. Oke. Atau inspirasi yang mungkin juga berlebihan, yang belum tentu bisa tercapai, tapi ya kita kita udah kesenangan nih, bisa begini, bisa begitu. Ide-ide yang Ya, terbentuk gitu ya. Terus terimajinasikan tapi belum terlakukan gitu. iya betul. Oke, Kak Mira mau nambahin untuk purnamanya ini? Purnama di Cancer mungkin bisa memberi rasa nyaman ya, karena masih ada mutual reception dengan Jupiter ya, walaupun retrograde. Ya rasa nyaman itu bisa membawa optimisme, walaupun optimisme itu tidak akan berbuah sekarang juga karena si Jupiter masih retrograde. Dan ini mungkin bisa memberikan keluasan buat kita atau mungkin semangat di awal dan menikmati waktu bersantai, entah itu berpergian atau belajar atau mungkin lebih memperhatikan tubuh. Ya walaupun tetaplah ada mungkin tema-tema tanggung jawab yang akan kita lakukan, karena bagaimanapun ketika itu ya Merkuriusnya sedang mundur lagi bertemu Mars, jadi mungkin ada konflik-konflik ya, walaupun pingin melakukan hal yang nyaman, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan pada waktu itu. Oke. Jadi di satu sisi kita hahaha tapi di sisi lain terjadi perang kata-kata di sebelah sana. Mungkin itu terjadi ketika purnama ini. Jadi kayaknya purnama ini cukup menyenangkan secara garis besar ya, tapi tidak produktif gitu mungkin, atau menyenangkan tapi di saat yang sama kita diharuskan siap berperang kata-kata atau berdebat kusir mungkin. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin menikmati purnama dengan ngapain, grounding apa dan segala macam, silahkan aja kayak gitu. Tapi hati-hati debat kusirnya itu tadi soalnya masih terjadi di background. Gitu.
Nah itulah purnama Cancer yang terjadi di 27 Desember. Kita sorry lanjut. Kemudian kita masuk ke tanggal majulah ya. Kita ke tanggal 30 di sini akhirnya Venus keluar dari Scorpio, dia masuk ke Sagittarius dan ya barengan sama Merkurius Mars itu tadi sih teman pada akhirnya gitu. Kira-kira untuk teman-teman gimana pendapatnya ini Venusnya? Kak Almira mungkin anak benefit. Venus masuk di Sagittarius ya. Mungkin ini bukanlah zodiak yang benar-benar ideal buat Venus, tapi paling nggak Venus lebih lega karena setelah dia detrimen, setelah dia terasing, dia seperti memasuki wilayah yang penuh optimisme. Dia bisa lebih gesit, lebih bisa optimis dan ekspresif juga. Mungkin ada rasa ingin bersenang-senang karena sebelumnya merasa mungkin relasi yang ketunda atau hubungan relasi dengan orang lain yang kurang bagus. Di Sagittarius ini ada hal yang lebih ingin diwujudkan, ada mungkin keharmonisasian yang ingin diperbaiki, lebih melihat juga gambaran besar dan mungkin lebih ingin berpetualang karena sebelumnya dia merasa terasing. Dan bisa jadi lebih tidak bisa diam, lebih harus adaptif, tetapi juga tidak suka dengan hal-hal yang lebih detail mungkin. Oke, menarik. Ya walaupun dia barengan sama Merkurius dan Mars ya di ujung sana gitu, tapi paling nggak kondisinya nggak kegencet lah di Scorpio. Kalau menurut Belum kegencet. belum akan berarti kegencet. Kalau menurut Bang Leo gimana? Ya bisa jadi cukup menyenangkan, setidaknya dia sudah keluar dari wilayah Scorpio dan ya lagi-lagi kita berfokus ke Sagittarius di situ karena ada tiga planet yang menumpuk di situ. Nah, Venus di sini mungkin bisa jadi penawar atas apa yang sudah terjadi sebelumnya di tema Sagittarius di chart kita masing-masing dan ya mungkin kalau sebelumnya ada konflik, kita gampang marah, mungkin kita bermusuhan dengan pihak lain mungkin ya, itu Venus di sini bisa membantu untuk memuluskan keadaan lagi. Nah, di situ Venus juga kebetulan membentuk square dengan Saturnus, ya itu sebetulnya nggak terlalu bagus, tapi Venus di situ menerima keadaan Saturnus lah bisa dibilang. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa bisa jadi terkait relationship mungkin yang tadinya berat penuh dengan dinding tapi dengan suatu usaha dengan suatu penerimaan hal-hal yang berat dan membebani itu bisa dinegosiasikan lah gitu. Oke, dinegosiasikan sepertinya sepertinya jadi kata kunci ya ketika Merkurius, Mars dan Venus ada di Sagittarius ini, negosiasi itu penting, tapi karena kondisi Merkuriusnya nggak bagus juga jadi nggak detail gitu. Dan mungkin tadi aku mau nambahin Venus square Saturn ya gitu. Lagi-lagi temanya masih sedikit mirip sama Venus trine Saturn. Jadi ada usaha seperti yang Bang Leo bilang tadi untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh si Venusnya itu sendiri. Cuman karena bentuknya square ini menyusahkan pada akhirnya gitu. Entah itu sosialisasi, romansa ataupun kepada wanita-wanita pada umumnya kan Venus ya di situ. Ya hati-hatinya paling di situ sih. Itu aja. Ada tambahan lagi teman-teman? Enggak sih. Oke, kalau nggak ada kita. Nah, kalau nggak ada kita ada di ujung Desember ya, di mana Jupiter yang setelah sekian lama itu retrograde ya, dari kapan dia retrograde saya sampai lupa. Itu akhirnya dia direct juga. Dipersilahkan kepada anaknya Jupiter untuk menjelaskan bapaknya ini yang akhirnya maju. Silakan. Ya, karena bapak saya akhirnya maju, mungkin tema-tema Taurus yang sebelumnya tidak stabil, banyak penundaan, perlu kita perhatikan, itu bisa lebih membawa hal-hal yang optimis, jadi lebih lancar, karena Venusnya pun sudah memasuki Sagittarius, tidak lagi detrimen. Itu juga bisa jadi menghadirkan suatu hal yang ketika kita menjalin suatu keharmonisan, relasi dengan orang lain, itu kita jadi lebih lancar juga, dan juga bisa menumbuhkan apa-apa terkait dengan tema Taurus di kelahiran kita masing-masing. Gitu. Lebih beruntung lah mungkin.
lebih lah ya, lebih ada sesuatu yang mungkin bisa diharapkan lah ya. Kalau Bang Leo mungkin mau nambahin? Iya kan ada satu malefic di Pisces yaitu Saturnus, lalu satu malefic juga masih juga ada di Sagittarius ya sebentar lagi sih pada saat yang ditampilkan di layar ini. Nah tapi dengan Jupiter bergerak maju ya itu bisa menandakan ya mungkin wilayah-wilayah yang tadinya agak kacau dalam kehidupan kita ya yaitu terkait Sagittarius dan Pisces sekarang uh, sudah ada penolongnya lah yang mau bisa mengelola itu lagi dengan baik ya meskipun perlahan-lahan ya nggak langsung menjadi baik juga gitu dan juga sebetulnya Jupiter kan tidak punya kekuasaan di Taurus gitu ya hanya kekuasaan minor di situ jadinya juga mungkin tidak punya resource sebanyak itu untuk betul-betul memperbaiki keadaan yang ada tapi ya setidaknya kita bisa melihat wilayah Taurus di chart kita masing-masing, Sagittarius juga Pisces itu akan mengalami kemajuan sedikit demi sedikit lah. Akhirnya ya, setelah sekian lama. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti itulah transit-transit yang terjadi di bulan Desember ini sudah dijelaskan sama kami bertiga ya. Sekarang kita mungkin langsung ke 12 rising signs ya. Kita kelewatan. Mulai dari Aries rising seperti biasa. Bentar ya. Saya puter-puter dulu. Nah, ini kita masuk ke sesi 12 rising signs apa aja nanti yang akan terjadi. Concernnya sepertinya lebih ke arah Sagittarius dan Capricorn ya jadinya pada akhirnya juga purnama-purnama dan bulan baru tadi. Oke, untuk Aries rising. Untuk Aries rising Sagittariusnya di house 9, Capricornnya di house 10. Bulan baru terjadi di house 9, kemudian purnamanya terjadi di house 4 kurang lebih tema-temanya itu. Yang pertama, Marsnya masih di house 9, chart bulatnya masih di house 9. Jadi buat anak-anak Aries rising so far untuk bulan Desember masih akan ngurusin tema-tema house 9 entah itu tentang kegiatan belajar mengajar, tentang kegiatan berpergian, tentang kalau ada yang berspiritual, berdivinasi or something kayak gitu. Dimana mungkin dalam prosesnya yang Merkurius maju mundur tadi terus masuk ke Sagittarius lagi itu bisa terasa agak tidak menyenangkan kayak gitu. Ada gangguan-gangguan sedikit entah dari dokumen, legalitas, apa dan segala macam ataupun hal sebenarnya juga bisa bicara tentang hukum. Jadi tema-tema terkait hukum itu juga bisa muncul bagi beberapa kalian kalau chartnya mendukung kayak gitu. Dan hati-hati kalau memang chartnya mendukung ini bisa jadi tentang pertikaian dalam ranah hukum juga buat Aries rising. Jadi temanya nanti tergantung chart kalian masing-masing. So far dari tema Sagittariusnya di situ, tapi nanti ketika musim Capricorn mulai gitu ya, kalian agak sedikit diarahkan tentang karir kalian mau seperti apa, kalian mau buka usaha apa, atau reputasi kalian gimana sih, cara maintainnya dan segala macam, atau kalian akhirnya diberikan sedikit tempat untuk berekspresi di banyak orang, di depan banyak orang lah, atau di tempat umum lah kayak gitu. Walaupun mungkin pas purnama itu ada sedikit tarik-menarik antara kewajiban di depan layar atau reputasinya gimana dan bagaimana kondisi rumah ataupun orang tua kalian ataupun spesifikly kepada ayah kalian. Kurang lebih sih singkatnya untuk Aries rising gitu. Ada yang mau nambahin? Ya mungkin Aries rising ya salah satu yang paling perlu kali ya untuk berhati-hati dalam berkomunikasi karena mungkin akan mudah terpantik lah untuk berbicara kasar gitu ya. Terutama nanti Venus juga kan akan berpindah ke Scorpio jadi akan menghilangkan kehalusan di house 7 di relationship. Jadinya ya memang permasalahan dengan orang lain tuh akan gampang lah memercikan api gitu sih. Kalau tambah dari itu. Oke. Kak Almira mau nambahin? Mungkin untuk karir di Aries rising awalnya ada hal-hal yang dimulai gitu ya dengan Merkurius masuk ke Capricorn, tapi itu harus ditunda dulu, harus lebih diperhatikan dulu detailnya, harus lebih strukturnya juga, dan hati-hati berkonflik sama sih ketika mungkin hati-hati juga
berkenalan dengan orang asing, memulai bisnis dengan orang asing, dan juga ketika berpergian keluar wilayah itu lebih berhati-hati, jadi agak rentan konflik dan harus lebih waspada. Itu kalau buat Aries Racing. Oke. Tapi bisa jadi lebih fokus ke rumah juga ketika dia purnama, jadi ada tarik-menarik antara kesibukan pingin bernyaman-nyaman di rumah, tetapi dia harus menyelesaikan beberapa tanggung jawab yang dia punyai di waktu ini. Oke. Menarik tambahannya untuk anak Scorpio Rising seperti itu. Paling aku tadi mau nyambungin sedikit sama tambahannya Bang Leo tadi yang Venus masuk ke Scorpio. Hati-hati ada orang menipu terus habis itu kalian kehilangan duit aja sih. Soalnya kan dia masuk ke Scorpio untuk ngomongin soal pengeluaran kayak gitu. Dan Venusnya ngomongin orang lain. Jadi hati-hati, nyambung juga sama tadi Kak Alvira bilang, hati-hati kerjasama dengan orang lain malah bikin kalian boncos, walaupun mungkin awalnya rasanya nggak seberapa sih, tapi ternyata tiba-tiba banyak ya keluarnya kayak gitu sih. Itu paling tambahan dari aku. Oke, so far area sizing seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini kita ketemu sama biasalah Taurus Rising yang Sagittariusnya ngomongin tentang pengeluaran, justru pengeluarannya yang rame somehow gitu. Dan Venusnya itu tadinya masih baik-baik saja di Libra gitu, masih nyaman-nyaman saja walaupun mungkin didorong untuk bekerja keras kayak gitu atau banyak sekali tanggung jawab yang harus dilakukan buat anak Taurus Rising kayak gitu. Cuman ketika Venus pindah ke Scorpio, mungkin itu mulai menjadi masa di mana masalah hidup itu muncul ya bagi anak Taurus Rising kayak gitu. Mungkin banyak ketemu orang yang mau nggak mau kalian harus ngikutin maunya mereka, ataupun relationship kalian jadi kacau dan segala macamnya itu bisa terjadi sih. Tambahan mungkin dari teman-teman gimana? Iya sih, jadi dalam hal relationship pun Taurus Rising perlu berhati-hati ya. Ya, penipuan bisa jadi salah satu hal yang juga diwaspadai, tapi juga dalam relationship secara umum lah. Kan Venus di situ akan bertemu dengan Saturnus dan Jupiter, lalu Venus di situ akan menjadi penanggung jawab bagi kedua planet itu, bisa dibilang. Jadinya di sini Taurus Rising seperti dipaksa untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang sebetulnya cuma clinging aja gitu, cuma ngalu lah dalam hidup si Taurus Rising ini. Sementara Venus yang dalam keadaan lemah di Scorpio ya bisa jadi menandakan sebenarnya capek gitu nanganin orang-orang ini gitu, tapi mau nggak mau. Oke. Ya, dan juga masih berkaitan dengan 8th house tadi ya, jadi itu bisa ngomongin soal banyak sekali resources yang kalian keluarkan untuk orang-orang tersebut juga sih, untuk si Taurus Rising selama ini. Kak Almira mau nambahin mungkin purnamanya yang di 3rd house bisa, atau matahari dan Merkurius yang sempat di Capricorn mungkin? Ya, buat untuk Taurus Rising purnama yang ada di house 3 lebih ke kayak mungkin lebih bernyaman dengan rutinitas, belajar, berpergian dengan saudara, dan kerja sama dengan orang lain karena akan memicu konflik juga, dan bisa jadi itu akan membawakan awal mula keharmonisan dengan orang lain agak sedikit terganggu gitu. Oke. Ada lagi? Jadi lebih ingin berpergian kali ya ketika Merkurius masuk ke pos 9-nya ke Capricorn, tetapi mungkin tuh harus ditunda dulu karena harus menyelesaikan konflik-konflik yang ada, atau mungkin lebih melihat pengeluarannya gitu. Oke. Masuk akal. Iya sih, dan juga tadi yang sudah kita bahas di awal tentang house 9 itu tadi, itu nggak cuma bisa perjalanan tapi juga bisa ngomongin soal segala macam pendidikan yang mungkin harus tertunda karena duitnya boncos tadi kayak gitu, ataupun soal masalah berkaitan dengan spiritualitas juga bisa kayak gitu, ataupun masalah tentang hukum juga bisa kayak gitu. Itu juga bisa menjadi tema-tema, nanti tergantung sama chartnya si Taurus Rising masing-masing individunya sih, tapi so far garis besarnya temanya sih seperti itu.
Ada tambahan lagi buat anaknya Venus yang pertama. Kalau nggak ada kita lanjut kepada Bang Leo, silahkan. Oke, kita masuk ke Gemini Rising. Kita akan berfokus kepada Merkurius, dan keadaan Gemini Rising ini kayaknya cukup spicy ya, not in a good way, tapi karena Merkurius ini akan, ya memang dia lepas dari Sagittarius, lalu dia masuk ke Capricorn, tapi dia akan retrograde dan mundur lagi ke Sagittarius dan menabrak Mars. Nah, ini mesti berhati-hati banget dengan misalnya ada dialog-dialog yang malah menimbulkan konflik, adanya putusnya suatu relationship dengan orang lain. Ini bukan cuma dalam hal romansa ya, bisa juga relasi bisnis, relasi pertemanan, bisa ada ketegangan-ketegangan lah dalam hal-hal itu. Jadi memang mesti sangat berhati-hati, dan keadaan mental pun sebetulnya sedang tidak clear karena selain keadaan retrograde, yaitu ditambahin lagi dengan Merkurius masuk ke Sagittarius, di mana Merkurius sebetulnya tidak nyaman berada di Sagittarius ya, karena itu bukan tempat di mana Merkurius bisa berdetail-detail ria lah, bisa dibilang seperti itu. Dan malah ketika pikiran tidak clear, harus berhadapan dengan mungkin orang-orang yang agak-agak nyolot gitu ya, yang bisa dilambangkan oleh si Mars itu di situ. Nah, ya kalau lihat bulan barunya, Seven House. bulan barunya di Seven House ya, bisa jadi ada relationship baru yang dimulai, tapi juga bukan berarti itu sesuatu yang bisa berbuah baik ya, karena lagi-lagi ya tadi ngomongin soal Merkurius yang detriment di Sagittarius ketemu Mars, jadinya mungkin ketimbang mengawali suatu relationship malah jadi mengawali suatu pemutusan relationship gitu ya. Nah, tapi kalau full moon-nya itu ada di second house, dan matahari menyinar dari seberang ya, dari 8th house. Nah, itu bisa menimbulkan optimisme di satu sisi tentang keadaan finansial, dan optimisme itu ya bisa jadi berbuah pemborosan. Nah, mungkin bisa jadi banyak makan, banyak beli ini, beli itu, karena merasa, wah, uang lagi banyak-banyaknya nih, gitu. Mungkin karena itu akhir tahun juga mungkin harus membeli 1 dan 2 hal untuk orang-orang lain di luar sana, jadinya itu yang bisa mengakibatkan pemborosan terjadi. Itu sih. Baik, makan-makan kita Bang Leo. Kak Alvira, ingat, ini nanti mendekati purnama di Cancer, kita harus datengin Bang Leo makan-makan gitu. Siap, kita ditraktir ya. Iya dong, menghidupi purnamanya. Menghidupi catnya purnama di house 2. Oke. Ya, Kak Alvira ada tambahan buat Gemini Rising? Apa ya, mungkin tambahanku hati-hati kelelahan ketika mungkin terjadi ada tema overwork di situ, dan Jupiternya juga masih retrograde di house 12, jadi mungkin ada suatu kecapean dalam hal pekerjaan sehari-hari, atau mungkin juga tentang kesehatan, dan juga tidak terlalu bisa bersenang-senang, atau mungkin urusan anak kecil akan menjadi tanggung jawab di situ, tanggung jawab yang sedikit melelahkan buat Gemini Rising. Oke. Kita nggak perlu bahas Saturnusnya lah ya, itu masih lama juga efeknya. Masih lama kok. Masih lama. Masih harus dinikmati. 2 tahun. Ya? Masih 2 tahun. Iya, semangat untuk semua Gemini Rising. Oke, kalau gitu kita selesai dengan Gemini Rising, kita sekarang ke Cancer Rising yang bulan barunya terjadi di 6th house, tapi purnamanya terjadi di 1st house. Dan 6th house juga menjadi salah satu house yang cukup ramai ya bagi si Cancer Rising-nya. Nah, mungkin ternyata bagi Cancer Rising di bulan Desember ini yang ramai adalah kewajibannya kayak gitu, atau yang ramai malah penyakitnya gitu. Tiba-tiba dia jadi rentan sakit, dia tiba-tiba gampang kecapean, gampang overwork karena banyak sekali kerjaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Ataupun itu juga bisa berbicara Cancer Rising kalau yang punya bawahan kayak gitu dalam bentuk apapun ya, mungkin ada sedikit pertikaian kecil yang bisa terjadi dengan bawahannya seperti itu.
Dan ataupun kalau yang punya hewan peliharaan mungkin ada yang harus di check up dan segala macamnya bagi cancerizing secara gambaran besar. Toh tema, tapi aku akan lebih umumnya dibawa ke penyakit sih, karena toh di situ ada Mars juga masih nangkring anyway dia di situ. Jadi untuk cancerizing udah dari bulan barunya ngomongin soal penyakit, mungkin agak membaik ketika purnama terjadi di first house-nya dia, di mana dia jadi kondisi badannya cukup fit, cukup enak untuk ngapa-ngapain, cukup bisa lancar muter-muter kemana-mana kayak gitu. Dan walaupun harus sedikit ketemu banyak orang kayak gitu, bagi cancerizing itu agak tarik-menarik antara butuh menghidupi kebutuhan diri sendiri yang baru sembuh dari sakit atau baru selesai overwork tadi, dan masih ada tanggung jawab lain, tapi masih harus dibawa untuk ketemu orang lain. Kalau aku sih gitu. Kalau teman-teman ada tambahan buat si cancerizing? Kalmira mungkin? Lebih fokus memang ke tanggung jawab ya, kerjaan, juga mungkin urusan tentang soal anak yang akan menjadi tanggung jawab juga. Mungkin soal anak ada urusan yang jadi tidak menyenangkan buat dia, dan juga mungkin soal romansa, hati-hati buat cancerizing. Tetapi itu pun di nyumunnya di house 6 bisa membawa kayak ya suatu overwork atau tanggung jawab yang baru yang bisa jadi berlebihan dan berkonflik. Hati-hati juga berkonflik dengan orang di situ. Hati-hati juga ketika ada omongan yang kurang menyenangkan yang akhirnya bisa ditanggepin. Dan juga buat cancerizing akan membaik ya, walaupun dia di host 1 purnamanya, tapi tetap temanya adalah lebih memperhatikan fisik dia sendiri dibandingkan dengan orang lain mungkin ya. Oke. Leo tambahan? Ya kurang lebih sama sih, mungkin Desember ini bisa diringkas sebagai ini ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, karena ya akan banyak pekerjaan, mungkin harus menghadapi ya sakit ini sakit itu, tapi diakhiri dengan suatu momen pencerahan di saat purnama itu yang bisa jadi sangat energizing lah buat para cancerizing. Mungkin cancerizing jadi tahu mesti ngapain nih ya, buat badan, buat mental, apapun itulah yang terkait dengan kedirian gitu. Jadi ada optimisme lah, diakhiri dengan optimisme. Jadi ini mungkin cancerizing ini bakal pada banyak yang bikin resolusi di akhir tahun nanti. Pas ya waktunya ya. Iya. Yeah. Pas banget. Oke. Gimana Kak Almira? Mungkin ada harapan yang akan menjadikan resolusi, karena akhir tahun juga Jupiter akan maju. Membentuk aspek juga kepada purnamanya di house 1. Jadi mungkin akhir tahun cancerizing lebih mendapatkan pencerahan tentang dirinya sendiri. Dan pencerahan itu mungkin datang dari ketika dia ngumpul sama teman-teman gitu kali ya. Oke. Kira so far itu kali ya untuk cancerizing, kayaknya kita lanjut aja. Habis cancerizing tentu saja kita akan ke Leo rising yang mataharinya dari 5th house, kemudian lanjut ke 6th house. Jadi dari fokus senang-senang dan berromansa dan bersosialisasi etc. atau fokus dengan hobinya, tiba-tiba fokusnya berpindah ke masalah tanggung jawab kerjaan, masalah kewajiban yang harus dilakukan, masalah kesehatannya dia gimana dan segala macamnya. Walaupun topik tentang seneng-seneng tadi atau romansa itu tadi, baik ya dalam konteks pemersatuan ataupun pemisahan ya, karena ada Mars juga di situ, itu masih ada terjadi di backgroundnya, tapi mungkin fokusnya si Leo rising diarahkan ke coba tanggung jawabnya seperti apa dulu gitu. Kayaknya si so far akan seperti itu. Kalau teman-teman gimana menurut kalian untuk si Leo rising? Ya mungkin ya sekalipun ada kesempatan untuk bersenang-senang, tapi memang ya hubungan romansa tuh tidak mulus-mulus amat ya, karena Merkurius akan retrograde di situ, dan ya sekalipun ada new moon juga, new moonnya terganggu oleh Mars. Jadi bisa jadi tidak bisa berharap terlalu banyak dari suatu hubungan romans, atau misalnya kalau punya rencana untuk bersenang-senang ke suatu tempat mungkin gitu ya, atau mungkin cuma mau nonton series gitu ya, itu mungkin juga akan ada ketergangguan yang entah gimana membuat
Leo Rising ini tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menghibur gitu. Dan kalau bagi Leo Rising yang sudah punya anak mungkin juga akan merasakan mungkin anak-anak itu jadi hiperaktif juga bisa gitu, mungkin mereka sakit juga bisa. Ya itu sih paling kalau fokus di House 5, tapi kalau yang House 6-nya ya kayaknya agak mirip dengan Cancer dan juga Gemini Rising, hati-hati dengan overwork ya gitu, karena masuknya matahari ke Capricorn itu kan mengurangi kenyamanan matahari gitu. Jadi bisa dibilang di situ matahari jadi ya harus mengerjakan sesuatu yang memang benar-benar ya itu adalah tanggung jawab gitu. Bukan sesuatu yang bisa dinikmati lagi. Nah, tapi mungkin bagusnya adalah ya tapi ini tidak bisa dirasakan langsung lah ya di bulan Desember karena Jupiter baru akan bergerak maju di akhir tahun gitu ya, di ujung, jadinya ya tapi siap-siap aja lah wilayah karir tuh meningkat ya, mungkin itu juga seiring dengan meningkatnya kesibukan, lalu ada sesuatu yang barulah dalam karir yang berkembang lagi yang selama ini mandek gitu. Oke. Kalau Kak Almira gimana, mungkin mau bahas apa tadi purnama yang terjadi di Cancer-nya? Sebenarnya mirip sih sama yang bahasan Bang Leo. Jadi mungkin Cancer Rising, Leo Rising ini lebih fokus ke senang-senang yang masih akan tertunda. Jadi kayak mungkin ada konflik di tema kesenangan, tema romansa, tema anak, dan harus lebih fokus ke arah tanggung jawab, kerjaan, dan bisa membuat kelelahan. Jadi ada kalanya ketika purnama itu Cancer Rising, Leo Rising lebih ingin untuk beristirahat, lebih ingin untuk menyendiri juga, dan mungkin kesendirian itu adalah suatu hal yang nyaman setelah daripada dia akan berkonflik gitu. Dan hati-hati juga ada keriuhan atau hal-hal yang kurang lancar di urusan rumah, atau mungkin juga jadi ingin memperindah rumah tapi belum bisa maksimal, dan akhirnya dia akan lebih memperhatikan tanggung jawab dan karir dia. Oke. Itu ya Venus masuk Scorpio itu ya. Ya, so far itu sih berarti untuk Leo Rising masih sama lah, kurang lebih sama kayak si Cancer Rising tadi, hati-hati overboard, mungkin butuh menyendiri dulu kayak gitu karena kebanyakan kerjaan, karena meningkatnya yang seperti sudah dibilangin Bang Leo dan Almira tadi. So far itulah ya untuk si Leo Rising, hati-hati sakit sih, gampang sakit overwork tadi, ataupun sakit karena entah apa kayak gitu tentang terjadi. Oke, lanjut dari Leo Rising kita ke Virgo Rising dengan masih Merkurius yang di Capricorn maju terus mundur lagi ke Sagittarius. Saya serahkan saja kepada anaknya Merkurius. Ya, Virgo Rising ini akan merasakan ketidaknyamanan yang kurang lebih sama lah, tapi dalam tema yang berbeda ya dengan Gemini Rising. Di Merkurius akan mundur ke Sagittarius, dia akan terasing kembali, lalu dia akan menabrak Mars. Ya, tapi ini seharusnya sudah dirasakan sih dari sebelumnya ya. Jadi ini bukan hal baru. Mungkin para Virgo Rising ini akan terpanggil pulang gitu ya, untuk mau tidak mau bertemu lagi dengan keluarga, mengurusi orang tua, mengurusi rumah, dan ada kerunyaman di situ. Mungkin ada relasi yang agak tegang dengan orang tua dan mau nggak mau itu mesti dihadapi, dan juga di situ kan akan terjadi new moon ya di Sagittarius, dan itu tidak banyak membantu dan justru mungkin malah menjadi benih konflik baru. Ya mungkin ini adalah saat dimana Virgo Rising akan terpikir untuk apakah baiknya meninggalkan rumah saja gitu, atau akan mengabdikan diri, overworking demi keluarga. Itu juga sesuatu yang bisa terjadi sih. Dan ya untuk hal-hal yang secara umum ya mungkin bisa ada kerusakan di rumah, atau misalnya jadi kurang detail, terutama ketika lagi mengurusi hal-hal di rumah. Hati-hati juga dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan properti, terkait dengan tanah, bisa jadi hilang, bisa jadi ada penipuan. Ini sama sekali bukan waktu yang baik sih untuk ngurusin pindah-pindahan gitu ya, untuk ngurusin misalnya mau cari kos kah, apakah ini waktu yang lebih baik kalau bisa sudah ada tempat untuk mengakar lah gitu ya, karena bisa ada penundaan, ada ya amit-amit lah penipuan-penipuan gitu ya. Nah, untuk full moon-nya itu terjadi di Cancer di House 11. Nah, itu cukup menyenangkan lah ya gitu. Ada support juga dari Jupiter di situ, jadinya
mungkin setelah banyak hal yang kurang menyenangkan dengan keluarga, dengan rumah, akhirnya ada kesempatan untuk bersenang-senang, bersosialisasi dengan teman, untuk mungkin juga untuk jalan-jalan, untuk berkumpul dengan teman-teman yang mungkin latar latar ininya kebudayaannya berbeda gitu, latar etnisnya berbeda, mungkin dengan kepercayaan yang berbeda juga. Ya itu sih akhir tahun bisa dinikmati dengan bersosialisasi. Ya meskipun sebetulnya ya keberadaan Saturnus yang masih lama di Seventh House tuh agak menghambat terciptanya relationship, tapi ya mungkin untuk kalau kumpul-kumpul dengan ya teman-teman aja gitu ya, satu circle masih bisa seneng lah gitu. Terima kasih, sangat merkurial, penjelasannya sangat lengkap gitu maksudnya. Kak Almira mau nambahin untuk anak Virgo rising mungkin? Mungkin untuk anak Virgo rising yang dia setelah banyak konflik di rumah atau terkait dengan isu orang tua atau mungkin tentang fondasi dirinya sendiri, jadi lebih fokus untuk menyelesaikan itu yang awalnya dia ingin bersenang-senang tapi ternyata masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan dengan orang tua, dengan urusan rumahnya, dan mungkin ketika purnama itu waktu yang baru buat dia untuk memulai suatu harapan baru, ada hal-hal yang ingin dia capai dan juga termasuk bersosialisasi juga, atau mungkin ada harapan-harapan terkait dengan belajar asing, metafisika, atau mungkin terkait dengan bertemu dengan orang-orang asing, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang asing pun bisa aja menjadi tema purnama untuk Virgo rising kali ini. Tetapi hati-hati dengan Venus yang akan masuk di Scorpio, bisa jadi ada hubungan dengan saudara yang kurang menyenangkan atau orang sekitar yang kurang menyenangkan dan mungkin jadwal sehari-hari yang masih harus diperhatikan lagi gitu. Oke. Atau duitnya habis buat saudara kali. Ya, atau uangnya habis buat saudara. Tapi sebelumnya juga dia sepertinya sudah boros sih ketika Venus masuk di Libra. Ada ya paling nggak Venus di Libra kemarin kan dia agak sustain walaupun ada south node ya di situ gitu kan, tapi paling nggak agak sustain sedikit, tapi ketika Venus jatuh gitu di Scorpio mulai pemborosannya makin gitu kali ya. Mungkin ketika Venus di Libra dia boros tapi senang gitu ya, happy dengan boros-boros, dengan makan-makan enak, tapi ketika Venus masuk di Scorpio tuh kayak borosnya kerasa tidak menyenangkan gitu. Bisa jadi experience borosnya tuh tidak bisa dinikmati sama sekali gitu. Oke, itu Virgo rising lah ya, Saturnus nggak perlu dibahas seperti kata Bang masih lama gitu kan ya gitu. Kita lanjut aja ke Libra rising yang Venusnya tadinya masih bahagia anyway gitu, kayaknya si Libra rising dari kemarin cukup menikmati waktu ibunya ada di rumahnya sendiri, cukup lancar dia untuk ngapa-ngapain kayak gitu, tapi pada akhirnya ibunya harus pergi juga gitu. Jadi ketika Venus masuk ke Scorpio, jatuh ke Scorpio, bagi Libra rising sudah tentu ini adalah waktu yang tidak menyenangkan dan itu bisa berkaitan dengan entah bagaimana kalian pengelolaan keuangannya, ataupun tentang bagaimana kalian pola makannya dan sejenisnya kayak gitu, atau ada aset-aset atau barang-barang kalian yang mulai nggak jelas jatuhnya kayak gitu, itu bisa terjadi ketika Venus masuk ke Scorpio. Dan kemudian temanya bagi Libra rising adalah cukup sibuk ya, sepertinya tuh ada Mars, ada Matahari, ada Merkurius, balik lagi nanti di third house. Akan banyak kesibukan bagi Libra rising untuk entah pergi-pergi kah kayak gitu, mungkin perginya cuma ke sana kemari kayak gitu, cuman jadwalnya bisa jadi berantakan, ataupun ini bisa lebih rentan terjadi konflik dengan orang sekitar ataupun dengan saudaranya sendiri juga kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Untuk Libra rising, menurutku hati-hati pemborosan untuk barang yang mungkin barang pribadi itu tidak terlalu dibutuhkan, tapi dia jadi melakukan pemborosan di situ. Hati-hati juga untuk pola makan yang ya jadi lebih suka yang manis atau lebih suka yang makanan enak, walaupun itu tidak bagus juga sih buat dia. Lalu hati-hati juga berkonflik dengan saudara atau mungkin lebih riweh, lebih rame, lebih banyak
aktivitas untuk sehari-hari dan jadwalnya dia, tetapi juga hati-hati dengan komunikasi dengan orang lain ketika Merkurius akan mundur kembali di Sagittarius. Ya, walaupun sebelumnya ada tema-tema Capricorn yang mungkin mulai tumbuh, ada urusan-urusan di rumah yang mungkin dia lakukan, tetapi dia harus, ya bisa jadi lebih banyak berpergian ke sekitar, jadi lebih banyak belajar lagi ketika harus fokus ke tema-tema Sagittarius itu, dan purnamanya pun bisa aja membawa tema karir atau reputasi yang lebih nyaman juga sih buat Libra Rising. Oke. Menarik sekali. Bang Lul ada tambahan? Ya, soal komunikasi yang mungkin menjadi sengit atau kemungkinan konflik dengan saudara itu sudah disebutkan kan tadi, dan juga selain sibuk juga mesti hati-hati sih dengan kemungkinan kendaraan itu mengalami kerusakan, karena itu juga hal yang dimungkinkan dari transit Mars dan masuknya Merkurius di house ketiga. Itu sih. Ya, kalau soal full moon tadi ya mungkin memang dalam hal karir nih akan ada suatu highlight, suatu pencerahan, mungkin jadi tahu nih aspirasi, cita-cita apa sih yang mau dicapai nanti. Nah, ini juga sesuatu yang pas dengan tahun baru, jadi mungkin Libra Rising adalah juga kelompok kedua yang akan menulis itu ya. berangan lah, ya. Menulis resolusi tahun baru. Angan-angan menuliskannya di sosial media, resolusi tahun 2024 ini gitu ya. Selain Cancer Rising ya. Iya. Okay. Optimis. Menarik, Libra Rising masih bisa optimis walaupun ibunya jatuh. Iya. Oke, ada tambahan lagi Bang Leo? Udah sih. Baiklah, mari kita maju ya. Selanjutnya adalah Scorpio Rising. Ya, untuk Scorpio Rising temanya masih boros-boros anyway. Di situ ada masih matahari untuk saat ini ya, masih ada matahari dan Mars di situ, dan secara aku lupa sih udah pernah bilang kemarin atau belum. Secara astrologi tradisional matahari dan Mars di situ sudah tentu adalah sesuatu yang membawa pemborosan, jadi duit itu pasti literally terbakar anyway di situ kayak gitu. Walaupun mungkin masih ada sedikit sustain sedikit, tapi itu hanya sedikit, masih lebih gede pemborosannya. Dan ketika Merkurius akhirnya maju ke Capricorn, kita mungkin sedikit terdistraksi ya, Scorpio Rising agak terdistraksi sedikit dengan kesehariannya agak mau didetailin sedikit, agak lebih terstruktur sedikit, atau ada komunikasi dengan orang sekitar yang mulai terjalin dengan bentuk yang konkret. Tapi pada akhirnya ketika Merkurius kembali ke Sagittarius, komunikasi tadi ataupun perjanjian dan segala macam bentuknya apapun itu kembali menurun, dan tentu saja ini semakin memperbesar tema tentang pemborosan itu tadi. Nah, selain pemborosan ya, temanya untuk Scorpio Rising di bulan ini itu juga tema tentang pola makan kalian yang semakin nggak jelas dan absurd kayak gitu. Hati-hati kalau misalnya makan makanan pedas kayak gitu, atau makanan yang terlalu asam, karena kayaknya pencernaan kalian semakin tidak bagus kayak gitu di bulan Desember ini. Nah, kemudian bulan barunya yang terjadi di Sagittarius juga temanya masih kurang lebih sama lah, jadi masih tentang bagaimana pengelolaan finansialnya kalian, terus bagaimana pengelolaan pola makannya kalian, terus kalian mau ngapain dengan duit yang kalian punya, atau dengan pengeluaran-pengeluaran yang masih harus terjadi nih kayak gitu tuh juga masih harus dipikirkan ketika bulan baru. Nah, kemudian bulan purnamanya yang terjadi di house 9 kayak gitu, itu bisa membawa berbagai macam tema, baik dari balik lagi seperti yang aku bilang tadi, entah itu tema hukum, bisa tema perjalanan, bisa tema pendidikan dan segala macamnya. Mungkin beberapa Scorpio Rising ingin melakukan perjalanan, silahkan, itu bisa dimungkinkan di akhir Desember, atau malah mungkin pergi kemana gitu gara-gara akhir tahun itu juga bisa kayak gitu. Cuman pada akhirnya pergi-perginya itu ataupun terkait spiritual itu tadi, ataupun terkait masalah hukum tadi, apapun itu bentuknya, itu masih akan diharuskan untuk memikirkan lagi gimana sih jadwal kalian sehari-harinya kayak gitu, gimana kalian menata jadwal di penghujung tahun ini, kurang lebih seperti itu. Nah, Venusnya nanti masuk ke first house kan gitu, masuk ke Scorpio, jadi mungkin hati-hati untuk Scorpio Rising, ada orang-orang tidak menyenangkan yang bisa menghampiri kalian, baik itu
musuh bisa atau sekedar orang yang tidak menyenangkan dan kebanyakan akan mayoritas wanita karena toh kita berbicara Venus di sini. Jadi hubungan sosialisasi kalian ketika di bulan Desember itu nggak bagus-bagus amat, udah kalian gampang rentan komunikasi, gampang rentan emosi juga kayak gitu, namanya juga Scorpio rising, anaknya Mars gitu kan. Udah gitu ketambahan ada orang-orang yang datang ke kalian dan kayak entah nantangin kah, entah mau apa dan segala macam, membawa berita tidak enak dan segala macam, itu rentan terjadi. Kira-kira untuk Scorpio rising sih seperti itu. Ini bukan bulan yang menyenangkan, kalau bisa nyantai aja tapi jangan boros-boros amat lah ya untuk Scorpio rising. Gitu. Ada tambahan dari teman-teman, ada tambahan untuk Scorpio rising mungkin? Ya mungkin selain pemborosan juga hati-hati, mungkin ada barang yang rusak karena ya Mars di second house, ya masuknya Merkurius lagi ke situ juga memungkinkan. Wah, rusak nih, akhirnya mesti beli baru deh. Jadinya itulah yang kemudian memicu pemborosan. Iya sih. Dan oh iya, Merkurius tadi juga nggak cuma ngomongin pemborosan sih, tapi mungkin juga ngomongin soal harapan-harapan terkait finansial. Oh, bisa bikin tabungan gini kah, apa dan segala macamnya. Tapi terus gagal gitu. Ataupun ada komunikasi dengan teman-teman yang kayaknya wah sosialisasinya akan menarik sekali ketika Merkurius di Capricorn, terus ketika Merkurius balik lagi ke Sagittarius gak jadi gitu, atau malah bikin sedikit pertikaian, debat kusir itu rentan terjadi ya. Itu sih kira-kira tambahannya dari aku. Almira mau nambahin mungkin? Mungkin anak Scorpio rising setelah banyak berurusan dengan uang atau kepercayaan dirinya dan juga pola makan dan juga mungkin barang-barang yang rusak tadi, jadi lebih ingin menyendiri, dan karena ada hubungan-hubungan dengan orang lain yang jadi kurang harmonis, atau dia jadi lebih fokus ke dirinya sendiri karena Venus masuk ke house satunya dia, tetapi ketika purnama akan jadi mungkin lebih memilih, ya udahlah aku belajar-belajar aja, atau mungkin berpergian aja untuk menghibur diri, bisa jadi. Atau ya udahlah aku kabur aja gitu daripada males kan di sini. Bisa gitu. Daripada sudah ya apa namanya, daripada kedatangan orang-orang tidak menyenangkan, sudah aku minggat saja gitu. Itu mungkin juga terjadi buat si Scorpio rising Ya. di Desember. Tapi mungkin ketika Jupiter sudah mulai lancar di akhir tahun, akan ada kesenangan yang bisa sedikit dia dapat, ya walaupun masih ada Saturnus di situ, jadi kesenangannya bukan kesenangan yang berlebihan pastinya ya. Dan mungkin bisa jadi akan ada sedikit finansial yang ya paling nggak ada bantuan lah, walaupun dia berboros-boros ria. Jadi ngeluarin tapi paling nggak ada pemasukan sedikit lah ya gitu. Ya saya sebagai Scorpio rising agak sedih sih melihat transit Desember ini, tapi mau gimana lagi ya, namanya juga transit gak bisa dipapain. Kalau nggak ada tambahan, mari kita pergi saja dari Scorpio rising. Kita sekarang masuk ke Sagittarius rising. Saya serahkan kepada Kak Almira, silakan. Sagittarius rising untuk bulan ini mungkin lebih fokus ke dirinya sendiri, mungkin lebih sibuk juga. Hati-hati juga ya luka karena ada Mars di situ, di Sagittarius, di house satunya dia, dan mungkin sebelumnya dia ingin mengatur soal keuangan, dia ingin mengatur soal kepercayaan dirinya atau pola makannya dia. Ketika Merkurius masuk di Capricorn, pada akhirnya dia harus lebih fokus lagi ke dirinya sendiri. Hati-hati juga dari segi komunikasi dengan orang lain, bisa jadi ada kesalahpahaman, ketidaknyambungan, dan juga hati-hati juga jadi gampang kelelahan di situ. Dan ketika Merkurius, si Venus masuk ke house 12-nya dia jadi lebih pingin, ya daripada aku berkonflik, ketika aku lelah, mendingan dia istirahat, dia ingin lebih menyendiri, mungkin juga melakukan hal-hal yang sekiranya daripada dia sakit, dia mendingan juga istirahat di situ, di house 12-nya dia. Dan mungkin ketika purnama, hati-hati akan terjadi pemborosan, masuknya di house 8 kan, ya walaupun mungkin ada sedikit bantuan dari Jupiter yang mulai direct, jadi kesehatannya lebih membaik, atau mungkin tanggung jawabnya itu lebih membawakan hasil yang baik, ya walaupun dia akan lebih rentan kelelahan di bulan ini. Lalu ada tambahan? Ya sama sih kurang lebih ya, rentan kelelahan karena kayaknya topik soal kerja tuh masih akan terus berlanjut, tapi juga ya di akhir
di akhir tahun kan Jupiter akan bergerak maju, jadi mungkin akan ada semacam momen di mana para Sagittarius rising ini merasa, oh ya akhirnya sudah menemukan kenyamanan mungkin dari pace yang sebelumnya nggak biasa gitu ya, dari keadaan yang sebelumnya kayaknya terasa mandek, nggak tahu mau kemana ya. Ya mungkin udah ada jalan lah mau maju kemana, cuma ya mesti hati-hati ini juga sih, jangan sampai bekerja terlalu keras, selalu sakit juga. Mungkin mesti hati-hati juga berkonflik dengan orang lain. Ketika berkomunikasi dengan orang lain bisa-bisa jadi terlalu frontal mungkin karena ada Merkurius dan Mars di situ. Ya paling selain itu ya matahari masuk ke house 2, lalu juga tadi Almira juga udah nyebut soal bulan purnama ya. Pemborosan juga akan terjadi itu sih. Oke. Ya, kurang lebih gitulah untuk Sagittarius rising, saya nggak ada tambahan. Kita lanjut aja di sini ke Capricorn rising selanjutnya. Capricorn rising yang kayaknya malah ramenya di house 12 ini. Entah bertikai dengan orang kayak gitu atau menyendiri anyway kayak gitu. Itu bisa dirasakan oleh si Capricorn rising-nya sendiri. Atau paling ekstrim mungkin malah ada dua sih, kalau aku jadinya pergi jauh terasing kayak gitu, atau malah jatuh sakit dan harus mondok di rumah sakit pada akhirnya kayak gitu dengan ramenya planet yang di house 12. Sementara Capricorn rising sendiri ya namanya juga bapaknya 3 tahun ya di sana, jadi tema-temanya masih berputar sekitar kesehariannya dia gimana, hubungan dia dengan orang sekitar kayak gimana, kemudian hubungan dia dengan saudara gimana. Paling nanti ketika matahari dan Merkurius sempat masuk ke Capricorn kayak gitu, dia mungkin agak lebih bisa memfokuskan kepada dianya maunya arahan itu mau kemana, atau kesehatan badannya dia seperti apa, dia butuh apa untuk asupan badan dan segala macamnya. Itu mungkin bisa sedikit terasa untuk si Capricorn rising-nya. Tapi di sini matahari yang masuk ke Capricorn, aku jadi sedikit kepikiran karena di situ dia membawa tema 8 house, jadi mungkin ada perkara-perkara terkait utang piutang dan segala macamnya yang bisa muncul ke permukaan ketika matahari akhirnya kita memulai Capricorn season di tahun ini buat si Capricorn rising-nya sendiri. Kemudian bulan barunya tadi masih membawa tema yang awal tadi aku ngomongin, mungkin dia merasa terasing, mungkin dia harus mondok rumah sakit kayak gitu, atau ada pembaharuan tentang keterasingannya itu tadi kayak gitu, atau ketidaknyamanan yang dia rasakan kayak gitu, itu bisa terjadi di bulan baru. Sementara di bulan purnamanya sendiri dianya diminta untuk fokus tentang dia mau ngapain, kesehatan badannya dia gimana, tapi saat yang sama dia juga harus fokus dengan orang-orang di sekitarnya dia, baik itu hubungan relationship romansa ataupun kerjasama ataupun orang-orang yang dia hadapi, entah klien, entah teman dan segala macamnya. Kurang lebih kalau dari aku kayak gitu. Almira atau Bang Leo mau nambahin? Almira mungkin? Capricorn rising menurutku ya dia lebih masih fokus ya pada keseharian dia. Di house 3 mungkin urusan saudara, urusan belajar, jadwal sehari-hari yang mungkin lebih akan diperhatikan detailnya ketika Merkurius masuk ke Capricorn itu. Tetapi akan mundur kembali, hati-hati juga punya musuh, jatuh sakit, ada rasa ingin istirahat, atau mungkin dia lebih aktif di belakang layar, tapi hati-hati aktifnya ini adalah aktif bertikai dengan orang, seperti itu. Dan juga untuk Venusnya yang masuk ke house 11, mungkin ada sosialisasi yang jadi kurang menyenangkan dengan orang lain, ada harapan-harapan yang sebenarnya ingin dia wujudkan tetapi masih belum bisa karena kondisi Venus yang masih belum memungkinkan di situ. Dan mungkin hati-hati dengan urusan dengan ya pihak-pihak wanita bisa jadi, atau hal-hal yang terkait seni yang tidak bisa sesuai dengan harapan dia. Dan ketika purnama ada di Cancer, mungkin ada sedikit bantuan dari orang yang bisa membantu dia, atau mungkin dia jadi lebih fokus ke relasi dengan orang lain. Dan ketika Jupiternya pun sudah selesai retrograde, ada sedikit kesenangan yang bisa dia dapat di situ. Bang Leo? Iya, mungkin bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan kegelisahan lah ya bagi Capricorn rising, banyak pikiran,
Ya mungkin pikiran-pikiran yang terpendam itu naik ke permukaan, mungkin muncul di dalam mimpi-mimpi buruk. Jadi kalau tidur mungkin agak sulit menemukan ketenangan atau mungkin terganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bisa jadi gosip loh, bukan berarti sesuatu yang menyeramkan. Tapi tidak terlihat secara umum. Nah, ya mungkin, tapi ya di akhir tahun adalah kesenangan sedikit mungkin dalam hal relationship, mungkin bisa menikmati relasi interpersonal, bisa membangun suatu relasi yang baru mungkin bisa, atau ya memulai relasi baru, atau itu adalah momen puncak dari suatu relationship di mana kedua belah pihak bisa sama-sama menikmati. Ya kalau Capricorn Rising berarti resolusinya akan terkait dengan relationship. Gambaran besar ya. Jadi untuk Capricorn Rising nulis resolusi tahun depan adalah punya pacar gitu mungkin. Ya, nikah mungkin. Bisa. Mungkin ya bisa jadi seperti itu, punya anak, punya pasangan. Atau saya mau kerjasama dengan siapa kayak gitu mungkin. Relationship kan banyak ya, nggak mesti romansa gitu. Oke, itu untuk Capricorn Rising. Selanjutnya kita ke Aquarius Rising yang bapaknya masih di second house anyway. Jadi temanya si Aquarius Rising kayaknya masih berputar soal masalah finansial atau pola makan dan segala macamnya kayak gitu. Nah di sini Aquarius Rising dia cukup banyak ya terjadi pertikaian di house 11-nya dia kayak gitu. Jadi mungkin banyak ketidaknyambungan dengan teman atau banyak pertikaian dengan rekan kerja bahkan kayak gitu, atau ada ambisi-ambisi yang besar yang bisa terjadi namun harus terganggu dengan si Merkuriusnya itu, baik itu ambisi itu mengganggu kesenangan pribadi ataupun jadi pola finansialnya jadi agak kacau sedikit, itu juga bisa terjadi di situ. Kemudian apa selanjutnya? Silahkan teman-teman melanjutkan saja. Bang Leo deh. Full moon-nya terjadi di Sixth House. Jadi bisa jadi Aquarius Rising ini adalah satu dari sedikit sign yang mengalami malah sibuk banget gitu ya di akhir tahun, bisa banyak kewajiban, bisa gampang capek mungkin. Ya tapi juga mungkin bekerja dengan kebahagiaan dan optimisme, mungkin juga ada rasa rindu ingin pulang tetapi ya tetap harus bekerja kayak gitu sih. Ya Venus masuk ke Scorpio ya bisa membantu membuat mungkin ruang pekerjaan jadi lebih menyenangkan, tapi juga ada kecanggungan di situ karena ya itu Venus yang detriment ya. Jadi dia membawa benefit tapi juga membawa keanehan-keanehannya gitu. Jadi bisa jadi juga di pekerjaan banyak orang-orang ya yang dilambangkan oleh Venus yang mungkin dependent terhadap si Aquarius Rising ini gitu ya, atau Aquarius Rising ini harus berurusan dengan sosok Venusian yang kurang menyenangkan ini mungkin, atau kurang nyambung ketika diajak berkomunikasi. Bisa jadi sih. Oke. Kak Almira ada tambahan atau mau siap-siap untuk terakhir? Aku siap terakhir aja deh. Oke, baiklah. Ya kurang lebih Aquarius Rising berarti kayak gitulah ya. Tadi seperti yang Bang Leo bilang juga matahari yang di house 12 itu malah semakin membuat si Aquarius Rising semakin diharuskan untuk melakukan segala sesuatu sendiri atau merasa terasing, jadi nggak bisa pulang seperti yang Bang Leo tadi bilang, jadi harus semakin mengasingkan diri entah melakukan apa dan segala macamnya kayak gitu. Paling tambahanku itu aja sih, tapi seenggaknya nanti ketika Jupiter udah nggak retrograde, udah direct, pola makannya bisa agak terbenahi sedikit sih. Itu untuk Aquarius Rising. Oke, selanjutnya kalau gitu kita ke yang terakhir. Silahkan Kak Almira, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk anak Jupiter. Untuk
Pisces Rising masih ada Saturnus di situ, jadi mungkin masih ada rasa beban atau masih ada kemuraman, masih ada hal-hal yang sekiranya harus distrukturkan dengan baik, harus lebih disiplin, terutama ketika Jupiternya masih retrograde di house 3, masih ada jadwal-jadwal schedule yang mungkin berantakan, yang harus dipilah-pilah kembali, harus banyak diselesaikan lagi, dan juga hati-hati berurusan dengan saudara yang belum lancar, tapi mungkin di akhir tahun itu akan jadi hal yang menyenangkan ketika Jupiter sudah mulai lancar kembali dan fokusnya ke house 10 di situ mungkin ada hal-hal yang baru terkait dengan reputasi, terkait dengan karir, tetapi hati-hati bisa jadi overwork atau bisa jadi berkonflik juga dengan orang lain. Jika pekerjaan itu terkait dengan komunikasi dengan orang atau berelasi dengan orang, hati-hati karena bisa jadi itu akan menjadi awal mula suatu konflik yang harus dibenahi lagi. Dan ketika Merkurius masuk di Capricorn, ada struktur-struktur yang harus dibangun, tetapi itu akan tertunda dulu. Dia akan lebih fokus pada kerjaannya yang mungkin lebih banyak aktivitasnya dan masih banyak tantangannya di bagian pekerjaan, reputasi. Dan ketika Venus masuk ke house 9, hati-hati ketika berelasi dengan orang baru, orang asing, terkait dengan mungkin divinasi, spiritual, ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Mungkin inginnya dia bersenang-senang di situ, tapi ternyata masih haruslah dia bersabar dulu dan masih harus ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan harapan dia. Ketika bulan purnama di Cancer, mungkin ada kesenangan yang bisa dia lakukan, ada suatu hasil dari hal yang selama ini dia inginkan, atau mungkin Pisces Rising yang ingin beromansa, atau mungkin juga Pisces Rising yang ingin mempunyai anak atau bersenang-senang bisa menjadikan itu resolusi di akhir tahun. Oke. Atau mungkin purnama yang di Cancer itu kalau ingin punya anak itu menjadi waktu yang tepat gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa sih, itu mungkin jadian agenda ya, karena Jupiter sudah mulai lancar gitu. Ya, jadi untuk Pisces Rising yang punya anak itu tanggal 27 Desember silakan ya, itu mungkin bisa menjadi waktu puncak gitu dalam usaha kalian untuk memiliki anak gitu. Atau mungkin untuk bermanifestasi, meditasi ketika itu. Atau berkreasi lah ya, itu juga bisa. Ya, melakukan hobi yang menyenangkan, bisa jadi penawar ketika masih ada Saturnus yang di house 1. Baik. Bang Leo ada tambahan untuk si Pisces Rising-nya? Nggak ada sih ya, ini paling di awal banyak kerja keras, sampai di akhir banyak senang-senang, itu aja sih. Yang mengikuti akhir tahun sekali ya, Pisces Rising tahun ini. Baik, kalau nggak ada tambahan, kira-kira itulah sudah 12 rising signs yang bisa kita bahas untuk kali ini, kayak gitu, untuk bulan Desembernya. Ya, next time kita mungkin akan ketemu lagi di bulan Januari, tentu saja, di mana kita akan membahas Januari transit-nya ada apa aja. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang ingin belajar tentang astrologi, ya, ingin mengicip-ngicip sedikit tentang astrologi, itu bisa hubungi Kak Almira Airi, karena dia menjadi pengajar di kelas mini basic dari DMB yang disediakan oleh Court Astrologer Indonesia. Sementara untuk kalian yang sudah merasa advance dengan pengetahuan astrologi kalian dan ingin mencoba mengutak-atik waktu, itu bisa langsung kepada Bang Leo kayak gitu untuk mempelajari tentang bagaimana sih cara kita menjadi time master kayak gitu ya. Jadi bisa langsung hubungi Bang Leo saja. Ataupun kalau kalian ingin pembacaan nativity, pembacaan tentang diri sendiri, tentang tahunan, itu juga bisa menghubungi baik Bang Leo ataupun Almira sendiri. Dan untuk kalian yang ingin belajar kelas basic ya, sekitar 17 jam video kurang lebih kayak gitu, itu bisa juga di saya, karena saya dari Virastrologer juga membuka kelas basic, kelas intermediate itu juga saya buka kayak gitu. Bisa kalian cek semuanya itu di www.virastrologer.com, ataupun kalian bisa kunjungi di IG kami masing-masing. Saya Virastrologer, Kak Almira di almira.id, dan Bang Leo di Bacot Nujum gitu, bisa langsung di sana. Kami juga semuanya menyediakan pembacaan ya, untuk khususnya saya dan Bang Leo itu ada pembacaan selain nativity dan tahunan, ada pembacaan horary. Kalau Bang Leo khususnya dia ada pembacaan pemilihan waktu baik untuk melakukan apapun, bahkan sekedar untuk posting di sosmed itu juga bisa kayak gitu. Itu silahkan cek langsung aja ke IG kami masing-masing.
Kira-kira malam ini begitu aja ya untuk videonya kali ini. Sampai jumpa di bulan Januari semuanya. Terima kasih Bang Leo, terima kasih Almira. Kita jumpa next time. Kalau Almira nggak tahu ya besok Januari ikut apa enggak nih. Gitu. Oke semuanya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih.